Ini menyambung kajian dari yang kemarin juga nih Buya. Dari yang apa telah disampaikan oleh Buya bahwa mengenal Allah ini sebenarnya sangat gamblang sekali bagi yang bisa menangkap. Dan ini merupakan uh, rahmat yang paling besar. Mungkin lebih dari Lailatul Qadar ini Buya. Kadarnya seperti itu. Maka sangat merugi sekali bagi orang yang uh, tidak dapat mengenal Allah ini. Nah, di sini saya melihat Buya ada dua menurut saya ada dua versi. Apabila yang pertama adalah membicarakan tentang Allah, yang kedua membicarakan Allah. Apabila membicarakan tentang Allah, tentu berbeda menurut sense of language-nya berbicara tentang Allah. Nah, membicarakan tentang Allah artinya ada jarak antara diri kita dengan Allah, dan biasanya yang saya alami nih Bu ya, malah menambah mumet gitu, menambah tidak paham gitu. Nah, tetapi ini merupakan satu jalan menuju membicarakan Allah, karena membicarakan Allah adalah hakikatnya membicarakan yang ada pada diri kita sendiri, karena dia tidak terpisah dengan kita. Nah, sehubungan dengan kajian hari ini juga dan yang kemarin Bu ya, tentu pengajian kita ini titik akhirnya adalah menuju ke wilayah top secret yang kemarin disampaikan oleh Buya, dan pada hari ini mungkin bisa disebutkan pada makam kekaguman gitu Bu ya. Nah, pada makam ini tentu tidak banyak hal yang bisa dibicarakan karena keterbatasan dari bahasa itu sendiri, dan juga Buya pernah mengatakan lebih baik bocor perut daripada bocor mulut gitu Buya. Karena beberapa Syekh yang terdahulu seperti Mansur Al-Halaj, kemudian Syekh Siti Jenar dari kita, karena bocor mulut itu maka akibatnya akan akan luar biasa, mungkin jadi fitnah, musibah dan sebagainya Bu ya. Dari manfaat atau efek mengenal Allah ini tentu memperbaiki kualitas hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan ini Bu ya, saya pernah melihat ada kakek saya dan saya menerka bahwa mereka itu sudah sampai kepada makam kekaguman ini dan memasuki wilayah secret. Ini kan tidak bisa dibicarakan Bu ya. Oh iya. Apakah di wilayah ini bagi orang-orang tertentu yang bisa atau sudah mencapai makam ini bisa dibicarakan gitu Bu ya. Tentunya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ada, bahkan bahasa isyarat, tetapi mungkin menggunakan bahasa yang lebih tinggi atau menggunakan tidak lagi menggunakan bahasa, tapi mereka mengerti gitu Bu ya, mengangguk-ngangguk kadang oh ya, begitu. Tapi mereka menyambung gitu Bu ya. Apakah bisa seperti itu Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk membicarakan hal-hal yang sudah masuk wilayah secret atau top secret, dapat dipastikan pasti tidak akan menggunakan bahasa formal yang kita pakai ini. Di dalam kitab Iqadul Himam, ya, syarahnya Al-Hikam, itu komunikasi antar mereka yang sudah paham Tuhan, yang sudah masuk makamul buhud, makam kekaguman, itu sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi. Ceritanya begini diceritakan. Ada seorang santri dari Baghdad, ya, setelah sekian tahun dia tanya pada gurunya, Tuan Guru, ada lagi gak ilmu yang lebih tinggi lagi dari yang Anda miliki? Kata gurunya, sudah kemampuan sampai sini. Kalau kamu ingin yang lebih lagi, silakan ke Syam, ke Syria. Kalau sekarang Syria, ke Syam. Sana ada syekh yang hebat. Silakan kau berguru ke sana. Oh begitu. Ya, ya udah. Jadi dia pergilah ke Syam. Akhirnya dia ketemu dengan mursyid itu. Dia bilang saya mau ngaji di sini. Kau boleh silakan. Nah setelah dia itu diterima jadi santri, ya sholat 5 waktu berjamaah. Setelah sholat duduk ngeriung, ya sambil bawa tasbih berzikir masing-masing. Nanti asar sholat berjamaah, lalu duduk masing-masing. Nggak ada percakapan, tidak ada obrolan. Berhari-hari. Sehingga murid itu bertanya, Syekh, kapan ngajinya?
Nyung tiap hari ngaji. Di mana habis sholat itu ngaji. Ngaji apa? Nah, akhirnya si guru tadi bertanya kepada selimutnya, tadi siang kita ngaji apa? Ngaji balaghah. Apa yang diterangkan? Bab isti'arah. Ada yang bertanya? Enggak ada yang temennya. Bagaimana jawaban saya? Jadi artinya bahwa percakapan antar mereka sudah maqamul buhut, itu sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi. Ya, sudah bahasanya bahasa gelombang. Ya. Jadi sesungguhnya pemahaman bahasa gelombang itu begini. Ini saya pernah mengalami sendiri. Tapi nggak usah dianalisa ya. Bahwa setelah 40 hari saya berkholwat di hutan, saya pulang ke rumah ibu di Tulungagung. 40 hari mata saya tidak melihat kemaksiatan. Telinga saya tidak mendengarkan kemaksiatan. Mulut saya tidak mengatakan kata-kata maksiat. Tangan saya 40 hari. Di tengah saya duduk di depan rumah, ada nenek perempuan parubaya itu. Sambil gendong tangan, berjalan, sambil ngedumel di dalam hatinya. Mencaci maki suaminya. Dulu mah lagi melarat. Kamu tuh mau saya kayak sayang-sayangnya. Seperti ini. Sekarang setelah kaya, kamu cari perawan lagi. Begitu ngomongnya. Saya tertawa sendiri. Oh ada aja. Kayak tersadar, kok jadi saya jadi begini. Jadi artinya ini ketika kita dalam kesucian. Ya pasti sementara ya. Saya sehari 2 hari, setelah itu saya banyak maksiat lagi kok. Setelah itu saya banyak maksiat lagi, dipastikan banyak maksiat lagi. Begitu saya di tengah masyarakat, dipastikan banyak maksiat lagi. Hanya sebentar kok, hanya sehari 2 hari, setelah itu hilang lagi. Kemampuan untuk mendengarkan gelombang itu hilang lagi. Hanya sehari 2 hari kok. Artinya kok kalau begitu, apa yang dikatakan orang di dalam hatinya itu mengeluarkan gelombang dan gelombang itu bisa ditangkap oleh kita. Nah, itulah makanya untuk makam-makam yang sudah top secret itu sudah tidak menggunakan bahasa biasa. Kalau menggunakan bahasa biasa kayak Siti Jenar, kayak Halaj, akhirnya dihukum mati. Kita ini serba sulit, Pak. Kalau kita bilang kenal Allah dibilangnya musyrik, kalau bilang tidak kenal dibilangnya kafir. Jadi gimana nih? Ya serba susah. Ya sudahlah. Faliyatalataf walayusyirun nabikum ahada, simpan baik-baik dalam dirimu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semuanya. Amin.